Pernah nggak sih sobat-sobat merasa bahwa waktu sepertinya kurang 24 jam dalam sehari? Yang mana tugas-tugas nggak bisa diselesaikan, pekerjaan banyak yang terbengkalai, tapi kita bingung. Kok orang lain bisa yang menyelesaikan tugas yang lebih banyak, beban yang lebih berat, dengan baik gitu. Nah, waktu yang kita punya itu sebenarnya sama-sama ya, 24 jam dalam sehari. Sama dengan orang yang ada di Jakarta, di kota manapun di Indonesia, di Afrika, di benua lain, di Amerika, dimanapun itu sama. Tapi yang membedakan adalah bagaimana mereka bisa memakai waktu dengan efisien dan tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Hanya saja tidak semua orang mengerti bagaimana menggunakan waktu mereka punya dengan sebaik mungkin. Bahkan juga mungkin kita juga lalai memahami konsep waktu yang sangat berharga. Nah, karena adanya hal ini diperlukan penerapan time management atau manajemen waktu yang baik ya. Sebenarnya nggak ada sih orang yang terlalu sibuk sampai tidak bisa memegang tugas utamanya untuk diselesaikan. Jadi istilahnya keteteran. Sebenarnya nggak ada ya. Kalau kita merasa lebih sibuk, ingat sebenarnya banyak orang yang jauh lebih sibuk juga dari kita ya. Mungkin orang tua kita, atasan kita, para pengusaha, pejabat, bahkan presiden. Mereka semua orang yang sibuk. Mengapa mereka bisa dipercaya tugas-tugas dengan beban kerja tinggi dan menyangkut juga hidup orang banyak dan berhasil untuk melakukan? Karena mereka punya manajemen waktu yang baik. Ingat ya, manajemen waktu yang baik. Itu salah satu kunci yang terpenting. Manajemen waktu itu merupakan suatu guideline atau panduan yang simpelnya itu terdiri dari perencanaan, pengendalian, dan bagaimana kita menggunakan terhadap seberapa banyak waktu yang kita pakai dan gunakan untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Seseorang itu harus memahami dulu nih nilai waktu bagi dirinya untuk bisa berhasil dalam aspek-aspek kehidupan dan pekerjaan. Dan orang-orang yang membuang waktu adalah orang yang sebenarnya gagal dalam mengatur pola hidup dan identitas mereka sendiri. Nah, kita akan sama-sama belajar. Apa sih sebenarnya manajemen waktu itu sebelum saya akan memberikan beberapa tips nanti untuk bisa kita lakukan. Jadi, sobat-sobat, manajemen waktu adalah proses perencanaan dan mengendalikan secara sadar terhadap waktu yang kita habiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga produktivitas kita sehari-hari. Dan cara ini juga melibatkan tindakan untuk menyeimbangkan gitu ya berbagai tuntutan ya yang berkaitan dengan pekerjaan kita, mungkin teman-teman yang lagi berkuliah, bagaimana bersosial, keluarga, hobi, pribadi, komitmen dengan keterbatasan waktu yang ada. Menggunakan waktu dengan efektif dapat memberikan seseorang itu kelebihan juga pilihan untuk mengelola kegiatan menurut keputusan dan kebijaksanaan mereka sendiri. Dan biasanya nih sobat-sobat, manajemen waktu itu selalu didukung oleh berbagai keterampilan, alat, serta teknik yang digunakan untuk mengatur waktu ketika menyelesaikan tugas-tugas, proyek-proyek yang ada sesuai dengan tanggal deadline-nya atau tempo waktu yang sudah ditentukan. Biasanya nih dari yang saya dapatkan manajemen waktu itu atau time management dulu tuh biasanya sebatas kegiatan bisnis atau kerja aja. Tapi semakin lama semakin diperluas nih. Memasukkan kegiatan pribadi lain nih. Kalau yang lagi bersekolah, yang adik-adik, para mahasiswa, para pegawai di tempat pekerjaan, bagaimana juga kita mengatur kegiatan rumah tangga dan organisasi juga bisa. Prinsip dasarnya sebenarnya sama. Jadi penting sekali kita mempunyai keterampilan untuk manajemen waktu, ya. Karena keterampilan ini penting, karena hal ini akan membantu sobat-sobat menyusun pekerjaan dengan cara yang memungkinkan kita mencapai tujuan. Kan intinya adalah kita punya tujuan, gimana kita mencapai itu untuk mencapainya dengan cara tepat waktu gitu loh. Ya, jadi kita harus bisa menyelesaikan langkah-langkah dari langkah-langkah awal sampai selesai untuk menyelesaikan tanggung jawab kita. Dan keterampilan manajemen waktu itu sebenarnya mencakup berbagai keterampilan. Yang penting, saya akan memberitahukan poin-poinnya saja nih, agar kita dapat mengatur waktu kita dengan baik. Dan ini sebenarnya bisa dikembangkan hari demi hari ya. Nah, yang pertama nih saya ingin menyampaikan
beberapa poin yang penting dalam manajemen waktu adalah pengorganisasian. Ya, bagaimana kita dapat teratur untuk mengorganisasi sesuatu, untuk mempertahankan gambaran yang jelas tentang apa saja yang perlu kita selesaikan dan mulai dari kapan. Jadi kita bikin timeline dulu. Kalau saya punya kerjaan, timelinenya itu deadline-nya 10 hari lagi, dalam 1 hari dari hari pertama saya harus mulai lakukan gitu. Apa yang harus saya lakukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari yang terakhir. Ya, dengan kita mengorganisasi semuanya dengan baik, dokumen-dokumen itu juga nanti kita dapat atur dengan baik ya. Dan kita buat catatan juga secara terperinci apa yang harus dilakukan, siapa yang bisa bantu saya, apa saja sumber daya yang harus saya lakukan dan saya miliki. Nah, menilai setiap tanggung jawab kita itu dan membuat jadwal prioritas itu juga penting. Jadi kita harus menjadi manajer bagi diri kita sendiri. Ada banyak cara untuk memprioritaskan apa yang perlu kita capai. Dan kita mungkin memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan yang cepat, mudah dulu, dan sederhana. Baru pekerjaan-pekerjaan yang lebih lama dan menuntut ketelitian yang lebih tinggi. Kalau memang kita ingin kerjakan atau selesaikan pekerjaan yang mudah dulu, tidak apa-apa, teman-teman. Ya, yang penting kita tahu prioritasnya itu apa. Dan juga kita harus tetapkan tujuan. Kita harus tetapkan tujuan adalah langkah pertama untuk menjadi manajer waktu yang baik. Ya, kita harus tetapkan tujuan yang memungkinkan kita dapat memahami tujuan akhir kita itu dengan jelas dan apa yang sebenarnya kita harus prioritaskan. Ya. Dan banyak orang yang sebenarnya masih bingung tujuan mereka melakukan ini apa. Dan yang selanjutnya adalah komunikasi. Kita harus bisa mengembangkan keterampilan untuk berkomunikasi yang baik, yang memungkinkan kita untuk membuat rencana dan tujuan kita jelas bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita dan juga orang-orang yang ada kepentingan dengan kita. Hal ini juga bisa memungkinkan kita dengan komunikasi yang baik itu mendelegasikan kebutuhan-kebutuhan kita seperti apa, ya, agar kita lebih fokus menyelesaikan tugas yang paling penting dan relevan yang selaras dengan sasaran dari sobat-sobat semua. Jadi kita perlu komunikasi yang baik ya, jangan diam-diam aja. Kita juga perlu komunikasi. Lalu yang selanjutnya adalah perencanaan. Bagian mendasar dari sebuah manajemen waktu adalah perencanaan yang matang. Dan kita jadikan efisiensi dalam merencanakan hari-hari kita, ujian kita, mungkin kalau yang berkuliah, rapat-rapat, meeting-meeting yang penting, dan kita harus bisa atur itu dengan baik sedemikian rupa. Dan juga yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mendelegasikan tugas dan tanggung jawab. Kita harus bisa membagi waktu, mengatur waktu, yang artinya kita menyelesaikan pekerjaan yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Kita juga mesti bisa berlatih tugas mendelegasikan tugas kita loh. Kita harus melatih batasan kita, kemampuan kita, dengan tidak memaksakan diri kita yang melebihi kapasitas kita. Ya, agar semuanya yang terlibat di dalam itu berhasil mencapai tujuan yang sama. Nggak semuanya teman-teman, sobat-sobat harus kerjakan sendiri kok. Ada saatnya kita perlu bantuan orang lain juga. Yang selanjutnya, mengendalikan stres. Ketika kita mulai mempraktekkan manajemen waktu yang baik, kita juga harus memperhatikan kesehatan mental kita loh. Jadi kita harus menangani stres yang ada berkaitan dengan tugas-tugas kita dengan cara yang positif agar membantu sobat-sobat tetap termotivasi dan berkinerja baik saat menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak cara loh yang bisa kita lakukan untuk mengistirahatkan pikiran dan tubuh kita setelah kita bekerja, karena tubuh dan pikiran yang sehat juga akan membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan kita dengan efektif. Luangkan waktu sobat-sobat untuk mengembangkan masing-masing keterampilan ini, dan hal ini juga diharapkan dapat membantu kita mengatur pekerjaan sehari-hari kita dengan baik. Bagi sobat-sobat yang sedang menjalankan pekerjaan, mencari pekerjaan, atau mencoba mengembangkan potensi juga kompetensi yang baru ketika kita belajar hal-hal yang baru. Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Nah, ini aplikasinya ya, sobat-sobat sekalian. Ada beberapa cara yang ingin saya sampaikan.
Yang pertama nih, sobat-sobat, kita mesti menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, itu yang pertama. Kita harus bisa mempraktikkan penetapan tujuan secara teratur, agar kita bisa memahami dengan jelas apa sih sebenarnya yang perlu kita capai untuk mencapai hasil tertentu. Jadi kan goal itu kan tujuan kita, tujuan akhir. Nah, untuk mencapai tujuan akhir itu, kan kita harus mulai dari step yang paling kecil kan, tujuan jangka pendeknya dulu. Misalnya, bagi seorang mahasiswa ada ujian nih, contohnya minggu depan, dan dia ada mau jalan-jalan juga tuh dengan pacarnya. Kan dia harus memprioritaskan dulu tujuan jangka pendeknya itu apa. Saat ini kan dia harus belajar dengan baik, dengan tekun agar bisa lulus ujian dengan baik kan. Jalan-jalan dengan pacar kan bisa diatur lagi. Nah, kita perlu ada tujuan jangka pendek. Tetapkan juga tujuan jangka panjang. Bagus banget kalau kita bisa mengatur tujuan jangka pendek yang artinya perlu dilakukan segera mungkin. Nah, tujuan jangka panjang ini bisa merupakan kelanjutan dari dampak berkelanjutan dari tujuan jangka panjang kita. Contohnya seperti yang tadi, belajar dengan baik itu kan tujuannya jangka pendeknya lulus ujian. Tapi tujuan jangka panjangnya apa? Kan supaya bisa kerja nanti di tempat yang bagus kalau udah lulus, punya gaji yang mumpuni, bisa punya rumah. Sah-sah aja kok kita punya tujuan jangka panjang masing-masing ya. Tapi jangan lupa, capailah semua itu dengan tahapan-tahapan demi tahapan dan dimulai dari hari ini dengan tujuan yang jangka pendek dulu. Lalu yang kedua, atur penggunaan jadwal di agenda kalender. Jadi kita perlu untuk menyisihkan waktu untuk menyelesaikan tugas yang paling utama dan terdepan dalam daftar kita, dan itu penting banget mengatur waktu kita ya. Kita dapat mempertimbangkan metode memblokir kurun waktu tertentu di kalender kita kalau ada ya secara teratur, sehingga kita dijamin bisa memiliki waktu dalam jadwal tanpa gangguan. Kalau saya pribadi, saya paling sering menggunakan kalender di HP saya ya. Misalnya contohnya besok saya mau olahraga aja, saya tulis di kalender tuh jam berapa sampai jam berapa. Oh ternyata kalau yang jam segini masih kosong, habis itu apalagi yang saya mau lakukan, saya tulis gitu. Habis itu saya mau belajar, mau apa jam berapa sampai jam berapa, supaya tidak kelewatan. Ya mungkin nggak harus sampai sedetail itu sih sobat-sobat. Tapi seenggaknya setiap tugas-tugas penting kita dapat tercatat dengan baik, dan juga kita atur kapan deadline-nya. Biar kita bisa ambil ancang-ancang dengan baik, agar kita bisa menyelesaikannya ya. Kita juga harus mempertimbangkan apakah contohnya kalau diajak ada ikut sebuah acara gitu, meskipun itu bermanfaat gitu, kita lihat kalau kita diajak ke sebuah pertemuan ada nggak manfaatnya gitu loh. Saat ini bisa nggak saya ikut atau saya ada tugas lain yang lebih prioritas. Dan kita juga berhak untuk menolak ketika kita diajak oleh orang lain. Kita perlu memaksimalkan waktu yang ada. Bila kita rasa itu tidak terlalu bermanfaat saat ini, kita sebaiknya juga menolak dengan cara yang halus. Komunikasikan semuanya dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga adalah menempatkan pekerjaan utama terlebih dahulu. Ini dia sobat-sobat. Menetapkan prioritas itu sebenarnya sebuah keterampilan yang sulit-sulit gampang, tapi akan menjadi lebih mudah ketika kita latihan dengan konsisten. Kita dapat mempraktikkan penentuan prioritas dengan membuat daftar-daftar apa saja yang termasuk dalam job desk yang harus kita lakukan ya. Contohnya kita harus menulis atau mengetik semua yang perlu kita lakukan, dapat membantu kita memprioritaskan tugas-tugas dari yang paling mendesak atau mudah untuk dilakukan. Dan jika kita memerlukan bantuan, jangan segan-segan juga kita dapat mempertimbangkan untuk bertanya kepada senior-senior kita, orang tua kita yang lebih pandai dalam membagi prioritas pekerjaan mereka. Begitu sobat-sobat. Lalu, yang ingin saya sampaikan di sini sebagai kesimpulan dan penutup adalah memang tampaknya tuh tidak pernah ada ya cukup waktu dalam sehari 24 jam, kayaknya dalam sehari kurang deh. Pernah nggak berpikir kayak gitu? Tapi karena setiap orang itu semua mendapatkan 24 jam yang sama. Di Indonesia, di benua Afrika, di benua Amerika, semuanya sama. Mengapa beberapa orang dapat mencapai lebih banyak waktu dan berhasil mengerjakan pekerjaan mereka dengan tepat waktu daripada yang lain?
Jawabannya adalah terletak pada kemampuan manajemen waktu yang baik. Orang-orang yang kita kenal berprestasi tinggi, berhasil mengelola dan menetapkan penggunaan waktu mereka dengan sangat baik. Dengan menggunakan teknik manajemen waktu yang sudah disampaikan tadi, kita dapat meningkatkan kemampuan untuk berfungsi lebih efektif. Bahkan ketika waktu kita sebenarnya sangat terbatas dan mendapat tekanan di dalam pekerjaan kehidupan kita sehari-hari. Manajemen waktu yang baik membutuhkan perubahan penting dalam fokus dari kegiatan untuk mendapatkan hasil yang nyata. Karena menjadi sibuk itu tidak sama dengan menjadi produktif. Ingat ya sobat-sobat, menjadi sibuk tidak sama dengan menjadi produktif. Manajemen waktu yang baik memungkinkan kita bekerja lebih cerdas, bukan bekerja lebih keras. Jadi beda ya, kerja cerdas dengan kerja keras. Sehingga kita dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Baiklah sobat-sobat sekalian, semoga bermanfaat sedikit tips dari saya tentang manajemen waktu yang baik. Semoga bermanfaat dan dapat kita mulai praktekkan. Memang ini tidak mudah, tapi saya percaya sobat-sobat sekalian dapat melakukannya. Salam sehat jiwa raga, karena sehat jiwa dimulai dari diri sendiri.